Ini adalah negara terkecil di dunia yang terkurung di dalam kota Roma, Italia. Hi everyone, welcome back again to Geo Careers. Seperti yang di thumbnail di video kali ini, kita akan ngebahas negara terkecil di dunia, yaitu Vatikan. Mungkin dari kalian sudah pada tahu tentang nama negara ini. Dan bagaimana negara ini menjadi negara terkecil di dunia? Dan benarkah tidak ada penduduknya yang lahir di negara ini? Tonton video ini sampai habis agar kalian tahu jawabannya. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan negara Vatikan. Nah, nama Vatikan sendiri berasal dari Bukit Vatikan, yaitu tempat negara kecil ini berada. Dulu, Bukit Vatikan ini dikenal sebagai Mount Vaticanus dalam bahasa Latin untuk Gunung Vatikan. Hingga akhirnya nama Vatikan digunakan sebagai nama resmi negara ini. Adapun nama resmi negara ini dalam bahasa Italia adalah Stato della Città del Vaticano, yang artinya negara kota Vatikan. Lalu apa makna dari bendera Vatikan? Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kemuliaan tahta suci Vatikan. Warna putih melambangkan kemurnian dan kesucian gereja Katolik. Di tengah bendera terdapat lambang Vatikan yang terdiri dari dua kunci yang melambangkan kuasa untuk mengikat dan melepaskan yang diberikan Yesus kepada Santo Petrus. Tiara melambangkan mahkota kepausan dan melambangkan kekuatan paus. Pallium atau syalwal putih melambangkan kekuasaan keuskupan. Sedangkan salib melambangkan Yesus Kristus dan iman Kristiani. So, lalu bagaimana dengan kondisi geografis negara terkecil di dunia ini? Langsung saja kita bahas di negara Vatikan atau secara resmi dikenal sebagai negara kota Vatikan terletak di kota Roma, Italia. Secara geografis, Vatikan adalah salah satu negara terkecil di dunia dengan luas wilayah hanya sekitar 44 hektar. Nah, negara Vatikan sendiri merupakan bagian dari Bukit Vatikan yang merupakan bagian dari Pegunungan Alban. Vatikan dikelilingi oleh tembok tinggi dan dihiasi dengan taman-taman yang indah, kebun dan juga air mancur. Salah satu taman paling terkenal di Vatikan adalah Taman Vatikan atau Vatican Garden dalam bahasa Inggris. Taman Vatikan memiliki luas lebih dari setengah wilayah Vatikan, yaitu luas Taman Vatikan sekitar 23 hektar. Taman ini dibangun dengan pemandangan yang indah, berbagai tanaman, patung-patung, dan juga elemen arsitektur yang menciptakan suasana yang tenang dan indah. Adapun akses ke taman ini sangat terbatas dan biasanya hanya diakses melalui tur khusus yang diatur oleh administrasi kepausan. Nah, selain Taman Vatikan, terdapat juga bangunan-bangunan penting lain yang menjadi objek wisatawan di negara Vatikan. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama yaitu Basilika Santo Petrus. Ini adalah salah satu basilika Katolik terbesar di dunia yang juga merupakan pusat keagamaan Katolik Roma dan tempat makamnya Santo Petrus, yaitu salah satu murid Yesus dan pemimpin awal gereja Kristen. Selanjutnya ada Istana Apostolik yang merupakan tempat kediaman resmi Paus. Lalu ada Perpustakaan Apostolik Vatikan, yaitu perpustakaan yang mengandung salah satu koleksi terbesar dan terpenting di dunia, termasuk naskah-naskah langka dan juga berharga. Selanjutnya ada Museum Vatikan yang terdapat koleksi seni dan artefak yang sangat berharga di dalam museum ini, termasuk karya-karya seni klasik dan juga relik-relik bersejarah. Fakta menarik lainnya di negara Vatikan adalah meskipun negara ini merupakan negara terkecil di dunia, ternyata di negara ini terdapat sebuah rel kereta api yang digunakan untuk mengangkut barang. Nah, jaringan kereta api ini merupakan rel kereta api yang terhubung ke Italia di stasiun Santo Petrus di Roma. Rel ini memiliki panjang sekitar 852 meter, di mana 300 meternya berada di dalam wilayah Vatikan. Lalu bagaimana dengan sejarah negara ini sehingga menjadikannya negara terkecil di dunia? Mari kita bahas di sejarah Vatikan dimulai pada abad keempat, ketika Kaisar Konstantinus Agung membangun Basilika Santo Petrus di lokasi tersebut. Santo Petrus sendiri adalah salah satu murid Yesus dan pemimpin awal gereja Kristen yang dihukum mati di Roma pada zaman Romawi. Lalu pada abad ke-8 pada masa Paus Stephanus yang kedua, Vatikan menjadi tempat perlindungan untuk Paus dari ancaman politik di kota Roma. Ini menjadi langkah awal menuju status kepausan sebagai otoritas independen di kota Vatikan. Beberapa abad kemudian, tepatnya pada abad ke-18, negara kepausan mencakup wilayah yang lebih luas daripada wilayah Vatikan yang sekarang. Sebagai contoh, pada masa kejayaannya, negara kepausan meliputi sebagian besar Italia Tengah, yang kalian bisa perhatikan di peta berikut. Kemudian pada tahun 1870 dengan penaklukan Roma oleh pasukan kerajaan Italia, wilayah kepausan secara signifikan menyusut dan Paus kehilangan kendali atas sebagian besar wilayahnya di Italia.
Lalu pada tahun 1929, dengan perjanjian Lateran antara Paus Pius ke-11 dan Benito Mussolini, negara Kota Vatikan secara resmi diakui sebagai identitas negara berdaulat. Ini menandai pembentukan negara Vatikan yang merdeka seperti yang kita kenal sekarang. Negara ini kemudian menjadi pusat keagamaan dan budaya yang penting dalam Gereja Katolik. Lalu bagaimana dengan penduduk di Vatikan? Dan benarkah penduduk di Vatikan tidak ada yang lahir di Vatikan? Langsung saja kita masuk ke Kota Vatikan memiliki populasi sekitar 800 orang. Mayoritas penduduknya adalah klerus. Apa itu klerus? Yaitu para rohaniwan Katolik yang bekerja di Kuria Romawi, yaitu lembaga pusat pemerintahan Gereja Katolik. Nah, klerus ini sendiri terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu imam, yaitu pria yang telah ditasbihkan untuk memimpin umat Katolik. Yang kedua yaitu biarawan atau biarawati, yaitu pria dan wanita yang telah mengikrarkan diri untuk hidup dalam komunitas yang religius. Selain klerus, terdapat pula beberapa warga sipil yang tinggal di Vatikan. Yang pertama yaitu penjaga Swiss, yaitu pasukan elit yang bertugas melindungi paus dan menjaga keamanan di Kota Vatikan. Yang kedua yaitu petugas pemeliharaan, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas infrastruktur dan kebersihan di Kota Vatikan. Dan yang terakhir, karyawan di museum dan toko yang melayani pengunjung dan juga wisatawan. Lalu bagaimana cara mendapatkan kewarganegaraan Vatikan? Kewarganegaraan di Vatikan cukup unik nih. Jadi, penduduk Vatikan tidak memiliki kewarganegaraan Vatikan yang diturunkan secara turun-temurun. Tetapi, kewarganegaraan di Vatikan diberikan kepada individu yang bekerja dan tinggal di Vatikan untuk melayani Kuria Romawi. Kewarganegaraan ini bersifat sementara dan hilang ketika orang tersebut meninggalkan Kota Vatikan. Ini simpelnya gini, ketika seorang bekerja di Vatikan, maka orang itu merupakan warga negara Vatikan. Dan ketika dia berhenti bekerja di sana atau meninggalkan Kota Vatikan, maka ia bukan lagi warga negara Vatikan. Lalu apa bahasa resmi yang digunakan di negara Vatikan? Bahasa resmi di Vatikan adalah Latin yang digunakan dalam administrasi negara ini. Tetapi bahasa Italia lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahasa Inggris juga cukup umum digunakan di Vatikan, terutama untuk komunikasi dengan wisatawan. Nah, agama Katolik sendiri adalah agama resmi di Vatikan. Hampir semua penduduk Vatikan adalah penganut Katolik. Lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan di Vatikan? Vatikan adalah negara kepausan dengan paus sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Pada tahun 2013, Paus Fransiskus terpilih menjadi paus pertama dari Amerika Latin. Paus Fransiskus menekankan nilai-nilai kesederhanaan dan juga pelayanan kepada masyarakat yang kurang beruntung. Dan fakta menariknya, Paus Fransiskus bisa 8 bahasa. Dan beliau fasih dalam bahasa seperti Italia, Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, Portugis, Ukraina, dan juga bahasa Latin. Menarik juga, ada pemimpin suatu negara yang bisa berbicara dalam banyak bahasa. Oke, sekarang kita akan ngebahas bagaimana kondisi perekonomian di negara Vatikan. Dan kita akan bahas di... Meskipun Vatikan adalah negara kecil, Vatikan memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai negaranya. Perekonomian Vatikan terbilang unik dan juga non-komersial. Berikut beberapa sumber pendapatan utama negara Vatikan. Yang pertama, sumbangan umat Katolik dunia. Sumbangan ini merupakan sumbangan sukarela dari umat Katolik di seluruh dunia untuk membantu Paus dalam menjalankan misinya. Sumbangan ini dikumpulkan dari berbagai gereja-gereja Katolik di seluruh dunia. Yang kedua, pendapatan Vatikan berasal dari investasi, yaitu Vatikan berinvestasi dalam beberapa hal termasuk saham, obligasi, dan juga real estate. Selain itu, pendapatan Vatikan juga berasal dari penjualan, yaitu penjualan berbagai macam barang seperti perangko, souvenir, tiket masuk museum, dan juga publikasi. Pendapatan Vatikan dari biaya masuk museum berasal dari beberapa museum terkenal yaitu Museum Vatikan dan juga Kapel Sistina yang menarik banyak wisatawan dari seluruh dunia. Dan yang terakhir, pendapatan utama Vatikan berasal dari sewa properti. Vatikan memiliki banyak properti yang terletak di luar kota Vatikan seperti di Roma dan di Italia yang disewakan kepada pihak lain untuk menambahkan pendapatan negara. Adapun pengeluaran yang dilakukan Vatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya operasional Vatikan, seperti gaji karyawan, pemeliharaan infrastruktur, dan juga biaya pendidikan. Selanjutnya, pengeluaran Vatikan yaitu bantuan kemanusiaan untuk orang miskin dan yang membutuhkan di seluruh dunia. Oh ya, fakta menarik lain dari Vatikan yaitu, Vatikan pernah merilis NFT pertamanya pada bulan Maret tahun 2022. NFT tersebut merupakan gambar digital yang terinspirasi dari lukisan Genesis karya Michelangelo di Kapel Sistina. Nah, NFT ini dijual seharga $42.000 di dalam lelang. Selain itu, terdapat beberapa NFT lain yang telah dirilis di Vatikan seperti Fiat Look, The Creation of Adam, dan juga The Last Judgment.
Lalu apa tujuan dari Vatikan merilis NFT ini? Yang pertama untuk menjangkau generasi muda dan juga menggalang dana untuk proyek-proyek amal, serta melestarikan dan mempromosikan karya seni Vatikan. Dan yang terakhir, berikut beberapa fakta menarik lainnya tentang ekonomi negara Vatikan. Yang pertama, Vatikan memiliki mata uang sendiri, yaitu Euro Vatikan. Yang kedua, Vatikan memiliki bank sendiri, yaitu Institut Karya Agama atau IOR. Dan yang terakhir, Vatikan tidak memiliki pajak penghasilan, jadi penduduknya tidak perlu membayar pajak penghasilan. Kesimpulan, meskipun wilayahnya kecil, Vatikan merupakan pusat keagamaan dan budaya Katolik bagi umat Katolik dari seluruh dunia. Keunikan geografis dan sejarahnya membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal dan bersejarah di dunia. So, inilah informasi tentang negara Vatikan. Semoga menambah wawasan kalian tentang negara ini. Jika kalian ada saran atau mau menambahkan, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside.